Pagi hari ini, di akhir pekan ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah tema pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Memiliki Pikiran Kristus. Saya hanya ingin menyampaikan sama saudara betapa pentingnya pikiran kita, pikiran Kristus. Punya pikiran Kristus, karena pikiran kita itu menentukan perkataan kita. Perkataan kita menentukan iman kita. Iman kita menentukan tindakan kita. Tindakan kita yang kita terus lakukan terus-menerus setiap hari. Itu menjadi kebiasaan buat kita. Kebiasaan kita itu menjadi karakter kita. Bagaimana caranya kita punya namanya karakter Kristus, serupa dengan Kristus? Dimulai dari memiliki pikiran Kristus. Bahkan ada hal yang indah lewat Mazmur 37 ayat 23. Kalau kita punya pikiran Kristus, langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Kita baca saudara ayatnya ya. Mazmur 37 di ayat yang ke-23. Kita baca yang atas saja ya. Mazmur 37 23. Mari Bapak Ibu Saudara bersama kita membaca ayat ini. 1, 2, dan 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya baca ulang sekali lagi. Mazmur 37:23, Mazmur Daud berkata begini. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang. Orangnya bagaimana? Orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang yang hidupnya menyenangkan Tuhan, bikin senang hati Tuhan. Tuhan berkenan dengan cara hidup jalan orang itu, maka langkah orang itu akan diatur oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Terjemahan dalam versi King James Version itu mungkin lebih tajam ya, lebih enak. Coba Anda lihat gambar berikutnya ini. Di dalam terjemahan King James Version, versinya KJV, itu pakai kata begini. The step of a good man are ordered by the Lord, and he delight in his way. Dikatakan bahwa langkah-langkah seorang yang baik atau langkah-langkah orang yang baik itu dikatakan order by the Lord. Itu diatur oleh Tuhan. Ini keren loh. Langkah hidup kita baik bukan menurut kita, tapi baik menurut Tuhan, benar menurut Tuhan. Langkah-langkah hidup step by stepnya langkah kita. Kalau langkah kita itu baik seperti kata firman Allah, percaya begini, Tuhan itu order buat langkah hidup kita, diatur sama Tuhan. Bahkan dikatakan and he delight, and dia yaitu Tuhan. Tuhan itu senang di dalam jalannya orang itu. Saya percaya, saya bawa saudara pada satu pertanyaan begini. Apakah saudara percaya bahwa langkah-langkah hidup kita itu diatur oleh Tuhan? Atau begini, apa saudara mau setiap pribadi kita, langkah-langkah kita itu mau diatur gak sama Tuhan? Atau kita suka lebih mengatur diri kita sendiri? Saya percaya begini, kalau sampai Tuhan mau order langkah hidup kita, langkah kita mau diatur sama Tuhan, ujungnya luar biasa loh. Ingat Salomo itu manusia yang paling bijaksana, manusia yang paling punya hikmat di dunia ini. Dia pernah berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, jalannya benar. Tetapi ternyata dia kaget, ujungnya binasa, maut, kehancuran. Kadang kita pikir, wah ini udah bener di jalannya. Nggak taunya kita hancur di ujung jalan sana. Karena kita nggak tahu ternyata udah salah jalan kita. Makanya kalau kita ingin langkah hidup kita diatur oleh Tuhan, langkah kita mesti bener hidup kita. Nah pertanyaannya, apakah Anda langkah hidup kita ini mau diatur oleh Tuhan? Atau kita ini bisa sebetulnya menjalani hidup kita sesuka yang kita mau? Bisa, kenapa tidak? Setiap hari sesungguhnya kita itu bisa melangkah menjalani hidup langkah demi langkah seperti yang kita suka, seperti yang kita mau. Coba lihat gambar ini. Apakah kita mau melangkah sesuai dengan apa yang kita mau? Misalnya seperti Yunus. Yunus itu contoh keras buat kita. Yunus itu adalah seorang nabi Tuhan yang menjadi sebuah contoh yang otentik buat kita.
Dia tidak mau diatur langkahnya sama Tuhan. Tuhan sudah coba atur langkah hidupnya. Diperintahkan Tuhan ke utara, ke Niniwe. Beritakan firman pertobatan dan sekaligus penghukuman sama penduduk Niniwe. Tuhan ngomong gini sama Yunus, kasihan mereka. Yunus tidak bisa membedakan tangan kanan sama tangan kiri. Mereka tidak bisa bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Beritahu sama mereka, beritakan firman. Kalau mereka tidak bertobat, 40 hari lagi aku tunggang balikkan, hancurkan Niniwe. Suruh ke utara ke Niniwe, beritakan firman. Tapi Yunus tidak mau, dia malah paradoks bertentangan. Bukannya ke utara, malah ke selatan dia. Ke Yafo, ke Tarsis, mau pergi ke Yafo dia. Malah menjauh dari Tuhan. Langkahnya dia tidak nurut sama tuntunan aturannya Tuhan. Dia mau ngatur langkah hidupnya sendiri. Ujungnya apa? Hancur. Ujungnya berantakan. Ujungnya mau mati dia. Kita tahu dia naik kapal, beli tiket yang paling dek di bawah. Dia pikir Tuhan tidak lihat. Biar Tuhan tidak tahu gitu. Langkahnya yang gak mau diatur pakai langkah yang dia suka. Mau mati loh dia. Dan Tuhan datangkan angin taufan yang sangat keras. Itu kapal yang ditumpangi sama Yunus mau hancur. Akhirnya Yunus mengaku kapal ini mau hancur. Angin taufan datang karena aku. Tuhan marah kepadaku. Aku seorang nabi yang langkah hidupku tidak mau diatur sama Tuhan. Aku pakai aturan langkah hidupku sendiri. Angin taufan datang. Buang aku dalam laut. Angin taufan pasti berhenti. Ketika dia singkat kata Yunus dilempar ke dalam laut, ada seekor ikan besar datang selamatkan dia. Ditelan dia sama ikan. Di dalam perut ikan 3 hari 3 malam Yunus bertobat. Yunus pasal 2 menceritakan dia berdoa kepada Allahnya dalam dunia orang mati. Banyak penafsir narasumber teolog mengatakan udah hampir sekarat, udah koma antara sadar sama tidak. Dia masih berdoa minta ampun sama Tuhan. Untung dia bertobat. Untung dia mengakui salahnya, dosanya. Dan dari pertobatannya itu, ikan itu muntahkan dia. Anda tahu ikan muntahkan dia di mana? Diperintahkan sama Tuhan. Di utara, di Niniwe. Akhirnya yang kita lihat apa yang terjadi. Tetap aturan Tuhan yang jadi. Langkahnya Tuhan yang nyata. Jadi sama orang nama Yunus tetap akhirnya ke Niniwe kan. Dari awal diatur langkahnya ke Niniwe. Dan disitulah Yunus beritakan firman Allah. Bertobat kamu dari jalanmu yang salah. Dosamu udah naik ke langit. Kalau kamu tidak bertobat, ini Niniwe akan ditunggang balikkan, dihancurkan oleh Tuhan. Ternyata mereka bertobat. 120.000 orang bertobat. Padahal saya suka bilang sama saudara, Yunus khotbahnya setengah hati, gak sepenuh hati. Dia lebih senang penduduk Niniwe dihukum sama Tuhan. Orang jahat kok ini. Pembunuh kejam mereka, orang-orang perang Niniwe. Tukang siksa orang. Ini musuhnya Israel gitu. Jadi Yunus lebih senang hukum saja, mati saja, biarin saja. Biar mereka rasakan dulu baru bertobat. Itu kali pikir Yunus kayak pikiran kita. Tapi ketika dia beritakan firman setengah hati, mungkin gak sampai 1 menit, 2 menit bertobat. Kalau gak bertobat 40 hari lagi hancur Niniwe. Pendek khotbahnya. Tapi apa yang terjadi? 120.000 orang bertobat. Yesus tentu khotbahnya dahsyat, penuh kuasa luar biasa. Tapi jangan lupa Yunus ini khotbahnya juga hebat loh. 120.000 orang. Pernah kita baca di Alkitab di perjanjian baru namanya Petrus dipakai Tuhan hebat. Tapi cuma 3.000 orang. Si Yunus gak sampai 1 menit. 120.000 orang. Dari rakyat sampai rajanya bertobat. Berpuasa sampai binatang gak makan gak minum. Diselamatkan 120.000 orang. Ujungnya memang indah. Tapi coba perhatikan. Apa hasilnya kalau kita ikut-ikutan kayak langkahnya Yunus. Kita nggak nurut langkahnya Tuhan. Hidup kita apa yang kita suka, yang kita mau kita melangkah. Hancur loh, berantakan loh. Kegagalan, kekalahan. Bukan keberhasilan, bukan kemenangan, bukan kemajuan. Makanya mari kita belajar hari ini. Kalau kita mau langkah kita ini diatur oleh Tuhan. Nah saya mau bawa saudara. Kenapa Yunus
awalnya dia nggak mau, langkahnya diatur sama Tuhan. Kok nggak mau sejalan sama Tuhan? Ingat, Yesaya katakan jalan kita sama jalannya Tuhan. Itu jalanku bukan jalanmu, kata Tuhan. Seperti bedanya langit sama bumi, itu bedanya. Jalan Tuhan tak terbatas, jalan kita sangat terbatas. Lalu kenapa kita tidak mau ikut jalannya Tuhan? Iblis itu serang di pikiran kita. Yunus berpikir gini, biarin mereka mati dulu, biarin mereka rasain sakit, dihukum dulu. Itu pikiran Yunus. Pikiran kita bukan hanya menentukan kata-kata kita, pikiran kita menentukan tindakan kita. Nanti saya tunjukkan, pikiran itu yang nyetir kehidupan kita. Kayak mobil, itu mau belok kanan belok kiri, itu setir, tergantung setir. Kemudi setir kehidupan kita, drive-nya kehidupan kita. Ini loh, pikiran di otak kita. Kita mau ngapain? Pikiran. Pagi ini ada doa pagi, itu di pikiran semuanya. Anda mau males, ibadah besok minggu, dimulai di pikiran. Enggak enak khotbahnya, pendeta ini atau pujian ini. Itu semuanya di pikiran. Pikiran menentukan langkah kita, tindakan kita. Makanya saya mau tunjukkan bagian ini. Sebelum saya bicara sama saudara, kalau hidup kita diatur sama Tuhan, luar biasa loh. Tapi hati-hati dengan iblis. Iblis enggak suka kalau hidup kita ikut sama langkah aturannya Tuhan. Karena ujungnya blessing, ujungnya kemenangan, ujungnya mujizat, keajaiban kita alami. Setan gak suka kalau hidup kita diatur sama langkah-langkahnya Tuhan. Makanya perhatikan gambar PowerPoint ini. Salah satu yang dihantam sama iblis dalam diri kita, perhatikan baik-baik, adalah pikiran kita. Saya ulang sambil Anda renungkan baik-baik. Bahwa salah satu yang dihantam iblis hajar dalam diri kita, itu adalah pikiran kita. Bahwa medan peperangan terbesar di abad ini bukan di Irak, bukan di Iran, bukan di Israel atau di Palestina. Bahwa medan peperangan terbesar setiap hari, terbesar itu sini, pikiran kita manusia. Iblis hantam kita itu di pikiran. Anda ingat kisah tentang Daud? Daud itu dia bisa kalahkan iblis dalam sosoknya Goliat. Hanya dengan sekali ayun, pakai yang namanya batu pengali-ali. Sekali hantam, wing, Goliat dikalahkan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa di balik Goliat itu ada sosok iblis. Karena Goliatlah yang mengintimidasi umat Allah setiap hari. Membuat Israel kecut, tawar hati, ketakutan. Ada sosok di belakang Goliat namanya iblis. Pakai perkataannya sehingga hati pikiran umat Israel ketakutan. Daud kalahkan sosok iblis dalam diri Goliat dengan begitu mudah. Mungkin peperangan gak sampai 5 menit. Sekali ayun pakai batunya, Goliat dikalahkan. Tetapi Daud tidak menyadari. Daud gagal, mengerti, tidak waspada. Ketika dia jalan-jalan di atas soto istana, Alkitab ceritakan sama kita, dia melihat ada seorang wanita mandi yang namanya Batseba. Permisi bicara, dia telanjang, namanya mandi. Apa yang terjadi? Setan mulai panahkan beracun di pikirannya Daud. Dia mulai pikirannya apa? Cabul. Pikirannya zina sama Batseba. Dan Daud tidak tahu kapan waktunya stop, berhenti pikirannya. Dia gak bisa tidur. Pikirannya terus terbayang-bayang sama tubuhnya Batseba. Terus pikirannya zina, pikirannya cabul sama Batseba. Nggak bisa stop coba. Padahal kita tahu Daud itu seorang yang diurapi Tuhan. Dia raja, dia imam, dia juga nabi. 3 dia punya jabatan di dalam Tuhan. Tapi hari itu dia hancur karena nggak waspada. Setan hancurkan Yusuf lewat Daud. Ini lewat apa? Lewat pikirannya. Dihantam Daud lewat pikirannya. Lawan Goliat menang, tapi iblis bekerja lewat Batseba. Pikirannya gak bisa berhenti. Sama dengan juga Saul, ada tahu cerita itu. Seringkali gini ya, kita gak menyadari selalu yang kita pikirkan bahwa dalam dunia peperangan rohani, kita hanya berpikir
hanya tengking setan, penghulu di udara, pakai nama Yesus, dalam nama Yesus, penguasa di udara, penguasa teritorial, penguasa pemerintahan, bahkan kita tengking segala macam roh-roh. Anda kalau sering dengar seminar atau materi-materi peperangan dalam dunia rohani, peperangan rohani, mengusir dalam nama Yesus roh Nyi Roro Kidul. Kita sering dengar itu kan? Roh Nyi Blorong. Bahkan setelah itu masih dikelilingi kota itu. Keliling kayak tembok Yeriko, dipatahkan roh kegelapan, dipatahkan penguasa teritorial dalam nama Yesus. Itu memang bagus, itu memang disebut sebuah peperangan rohani. Tapi seringkali orang tidak sadar, orang seringkali tidak mengerti bahwa dalam dunia peperangan rohani seringkali jatuh korban, makan korban. Yang seringkali orang nggak sadar apa? Setan itu menghancurkan seseorang lewat dunia yang namanya pikiran manusia. Setan hantamnya lewat pikiran dan itu banyak menelan korban. Saul satu kali setelah Daud kalahkan Goliat, tiba-tiba dia dengar orang berseru-seru sambil tepuk tangan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu orang dan Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu orang. Hati Saul mulai gak tenang, pikirannya mulai kacau, timbul iri hati pikirannya, mulai dendam, mulai kepahitan, pikirannya gak bisa terima, pikirannya emosi, pikirannya tersinggung hanya dari kata orang. Saul ini contoh juga buat kita. Seringkali kita nggak sadar peperangan dalam dunia pikiran itu banyak makan korban, bahkan jatuh korban. Salah satunya Daud, salah satunya juga adalah Saul. Saul ini jatuh korban sama setan itu karena omongannya orang, suaranya orang. Orang berkata gini, Saul membunuh beribu-ribu orang, tetapi Daud lebih hebat, berpuluh-puluh ribu berlaksa-laksa. Dia tersinggung, nggak terima. Saul ini hancur karena suara orang, omongan orang, ocehannya orang. Itu membuat dia makin lama iri hati, dendam, pahit. Tidak bisa stop pahitnya. Dendamnya gak bisa berhenti. Akhirnya apa yang terjadi? Anda baca baik-baik di Alkitab. Saul itu makin hari makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Sampai satu kali Alkitab ceritakan dia mati bunuh diri. Ironis loh, tragis loh. Hancurnya Saul menjadi korban dalam dunia peperangan rohani. Itu di pikiran dihancurkan sama iblis. Dia nggak terima. Dia putar terus pikirannya. Kok Daud lebih hebat? Israel lebih cinta sama Daud. Israel lebih memuji-muji Daud. Saul ini contoh orang yang hancur karena omongan orang. Dan hari ini ada banyak jemaat Tuhan. Ada banyak orang Kristen. Ada banyak pelayan Tuhan, hamba Tuhan juga hancur hanya karena omongan orang. Ingat, seringkali kita tidak waspada di sini. Padahal suratan Petrus pasal 5 ayat 8 sudah katakan kepada kita. Mari sama-sama kita baca. Kita disuruh berjaga dan sadar. 1 Petrus 5 ayat 8. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dari awal sejak 2000 tahun yang lalu, Alkitab firman Allah ingatkan kita. Kita disuruh sadar, beware. Bahkan disuruh apa? Berjaga-jaga. Ada siapa? Ada lawan kita. Lawan kita bukan manusia, darah daging. Lawan kita si iblis. Dikatakan dia berjalan keliling. Terjemahan lain, dia berjalan mondar-mandir ke sana kemari. Dia keliling tiap hari. Dan dikatakan bagaimana caranya dia menelan, memangsa orang supaya jatuh korban. Dia keliling mondar-mandir kayak singa. Singa yang bagaimana? Mengaum-ngaum. Pakai suara kan mengaum. Cuman mengaum saja. Tapi Alkitab katakan tujuannya supaya dia bisa telan kalahkan orang. Ada banyak jatuh korban orang ditelan sama auman singa. Dengan suaranya setan. Setan itu roh. Maka dia butuh suaranya manusia. Seperti Saul. Itu karena auman singa dia kalah. Tragis kan? Kadang setan pakai omongannya orang, setan pakai mulutnya si A, si B berkata, you loser, kamu kalah.
Udah deadlock deh, gak ada harapan. Udah menyerah saja deh, kamu udah bisa sembuh. Kamu ini pecundang, tamat riwayatmu. Kamu udah bisa sukses, sudahlah percuma buntu jalanmu. Udah kadaluarsa, gak mungkin ada pertolongan. Suara lain berkata, kamu gak layak terima mujizat. Itu auman singa, suara. Dan ternyata banyak orang jatuh ditelan sama setan hanya dengan auman. Karena begitu dengar suara itu, aduh kita kepikiran, kok orang itu ngomong gini ya. Marah kita, dendam kita, kepahitan kita. Dan kita gak bisa stop. Seringkali iblis kalahkan kita sederhana. Hanya lewat auman, lewat suara, lewat kata-kata. Sadar, dalam dunia peperangan rohani, kita seringkali hanya berpikir, tengking roh ini, tengking roh mbah ini, tengking roh mbah itu, nyiroro kidul segala macam. Yang kita ngerti cuman peperangan lawan roh penguasa teritorial. Tapi banyak jatuh korban. Justru iblis serang kita bukan di situ, di mana? Nih pikiran kita. Gagal masuk Kanaan di pikiran kita. Gagal ngalami berkat di pikiran kita. Kita merasa aku memang gak layak kok. Ditelan sama setan. Ingat, setan itu bisa menyamar kayak malaikat terang. Dia ngomong sama kita. Kena aumannya dan jatuh kita kalah. Kadang hanya karena kekhawatiran yang kecil. Kita anggap masalah kecil, omongan kecil kita abaikan. Datang lagi omongan yang lain masuk pikiran. Itu numpuk di pikiran. Kecil-kecil khawatir, bimbang, ragu, cemas, takut. Aku tidak layak ditolong, macam-macam. Akhirnya lama-lama apa? Hancur juga kita. Akhirnya kalau pikiran kacau, gak bisa langkah kita ikut aturannya Tuhan. Padahal Tuhan mau langkah kita diatur oleh Tuhan, tujuannya indah. Tapi kalau pikirannya sudah kacau, bagaimana bisa ikut aturan langkahnya Tuhan? Dulu di Tiongkok kuno, saudara ya, lihat gambar ini. Ada satu hukuman pada abad 15, mungkin sampai abad 16. Bahkan Vietnam sempat meniru hukuman dari Cina, RRC ini. Saya tunjukkan gambar sama saudara. Meneteskan air ke kepala tahanan selama 48 jam. 2 hari 2 malam. Hukuman ala Tiongkok kuno yang bisa membuat seseorang jadi gila. Itu kayaknya saraf-sarafnya hancur gitu ya. Kalau zaman Tiongkok kuno dulu, saya pernah searching di Google. Ada bisa searching di Google. Itu masih ada gambar-gambar fotonya. Zaman dulu Tiongkok kuno. Jadi orang itu disuruh duduk, kasih duduk. Itu digundulin kepalanya. Ada tong besar di atas. Itu hukuman ditetesin di ubun-ubunnya. Kalau Vietnam pernah tiru pakai cara ini. Di dahinya sini. Di jidatnya ditetesin. 1 menit pertama, 5 menit, 10 menit, bahkan 1 jam masih ketawa-ketawa. Hukuman apa ini? Mungkin masih ketawa-ketawa geli gitu. Orang gak ngerti. Tapi begitu mulai masuk mungkin 5 jam, 12 jam. Dia teriak-teriak. Stop, dia minta dihentikan tetesan air yang ada di ubun-ubunnya atau di dahinya. Stop, karena dia gak tahan. Sebab tetesan air yang kecil setetes demi tetes. Dia rasakan kayak godam palu yang besar hantam kepalanya. Dor, itu syaraf-syarafnya kayak hancur. Jadi gila orang. Anda pernah lihat di sebuah pancuran di atas, lalu di bawahnya ada batu cadas yang keras gitu. Kita lihat ada kayak ledokan di itu. Ada apa yang namanya? Kayak bolong gitu, kayak dalam palung begitu. Kok bisa jadi palung lobang? Karena tetesan air demi tetesan. Batu cadas yang keras saja jadi bisa lobang coba. Apalagi otaknya orang. Kecil setetes demi tetes. Orang bisa hancur. Itu terjadi pada Saul. Kita berpikir begini, masalah kecil. Martin Luther King pernah membuat ilustrasi, dia berkata begini. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mengusirnya bila akan burung itu membuat sarang di kepala kita. Kita gak bisa larang yang namanya cobaan, ujian, ketakutan berseliweran. Tapi begitu dia mulai hinggap di kepala kita, kita mesti usir. Kebimbangan, keraguan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kita mesti usir dalam nama Yesus. Jangan dibiarkan bersarang di pikiran kita. Ingat tadi saya sempat katakan sama saudara, lihat gambar ini. Iblis, dia tidak bisa setir mobil. Iya kan? Dia roh. Iblis tidak bisa jadi pilot pesawat.
Tetapi iblis bisa menunggangi pikiran kita, pikiran manusia. Karena pikiran kita itu adalah setir kemudi kehidupan kita. Mau maju, mau belok kanan, mau belok kiri, kita mau lanjut terus kenceng, atau kita U-turn putar balik. Yang kendalikan jalan langkah hidup kita, itu pikiran kita. Kita mau buat apa? Ibu-ibu, mama-mama nanti mau ke pasar beli ini, beli ini, beli ini. Semua dipersiapkan. Itu berangkatnya semua di pikiran. Langkah kita setiap hari yang ngatur, yang ngedrive. Ini loh pikiran kita. Apapun kita buat. Orang mau bikin dosa, berangkat dari pikiran. Makanya selalu saya katakan, orang itu kalau pikirannya baik, perkataannya pun pasti baik, perkataan iman. Kalau perkataannya baik, maka tindakannya pun pasti baik. Kalau tindakannya baik, hasilnya pun pasti baik. Kalau kita ingin hasil yang baik, kebalikannya kalau orang pikirannya nggak baik, ya perkataannya pasti nggak baik, negatif, nggak ada perkataan iman. Tindakannya bagaimana? Ya pasti nggak baik. Kalau tindakan nggak baik, hasilnya bagaimana menuainya? Menuai hasilnya pasti nggak baik. Kita mau pilih yang mana? Semua ditentukan setirnya, drive-nya di pikiran, saudara ya. Sampai saya katakan tadi, untuk punya karakter Kristus mulai dari pikiran. Tindakan tadi jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter. Makanya kalau kita ingin punya perkataan iman, itu semuanya berangkat dari pikiran. Memang ada ayat berkata, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Tapi dari mana percaya? Dari hati, dari pikiran. Pikiran sama hati itu kontak jadi satu. Seringkali kita itu kemarin di kaum wanita, ibadah wanita saya katakan. Ada seorang ibu datang kepada saya, jemaat di luar kota. Ketika saya pelayanan di luar kota di sebuah gereja, di persekutuan doa begitu. Ada seorang ibu datang kepada saya, minta didoakan. Tapi menurut saya salah dia ngomongnya. Dia mungkin udah datang kepada 20 pendeta. Dia berkata begini, Pak Yohanes, Pak Pendeta, tolong doakan anak saya autis. Ternyata dia ngomongnya selalu autis. Penyakitnya dibesarin. Autisnya dibesarin. Kenapa dia berkata, Pak Pendeta tolong doakan supaya anak saya sembuh. Anak saya sehat, anak saya sempurna. Anak saya sempurna, anak saya luar biasa. Seringkali yang di pikiran kita itu yang kita katakan. Kalau pikiran negatif ya negatif. Kalau pikiran gak percaya gitu. Semua di pikiran. 20 pendeta tidak ada kesembuhan. Kalau ada yang mau mengalami hasil kemenangan yang baik, semua berangkatnya dari mulai setirnya di pikiran kita. Lihat gambar ini. Sebab itu setelah kita memutuskan mengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara, maka proses pembaharuan pikiran itu harus segera dimulai. Seringkali kenapa orang jatuh bangun dalam dosa? Ketika kita percaya sama Yesus, darah Yesus, catat baik-baik ya. Banyak orang tidak paham. Yang Tuhan sucikan, yang Tuhan tebus, yang Tuhan kuduskan itu apa? Rohnya kita. Pikiran kita bagaimana? Belum. Dalam jiwa itu ada pikiran. Makanya seringkali orang jatuh dalam dosa bukan di rohnya. Roh kita itu pengennya dekat sama Tuhan. Roh penurut, daging pikiran itu lemah. Makanya begitu kita bertobat ikut Tuhan, segera yang harus langkah kita lakukan, pikiran mesti dibaharui. Coba ayat ini tidak asing buat kita. Sering saya ajarkan. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Perhatikan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh. Apa cukup roh dibaharui? Enggak. Dan pikiranmu. Percaya pada Yesus, roh kita dibaharui oleh darah Yesus. Roh kita dibaharui. Disucikan roh kita. Pikiran kita bagaimana? Belum. Makanya namanya dan mengenakan manusia baru. Manusia baru yang bagaimana? Yang telah diciptakan oleh kehendak Allah dan seterusnya. Manusia baru itu rohnya baru, pikiran baru. Kalau kita ikut Yesus cuman roh yang dibaharui, pikiran tidak. Kita jadi Kristen tomat. Makanya ada sebuah survei yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan bernama Darlene Bishop. Beliau berkata begini, hasil sebuah survei di Amerika Serikat terhadap orang-orang yang maju saat altar call, KKR begitu. Dengan berlalunya waktu 92% kembali kepada kehidupan lama mereka. Jatuh lagi dalam dosa, Kristen tomat.
hanya 8% yang tetap pada keputusan mereka dan mengalami perubahan. Pada altar call, serahkan hidupku, aku mau bertobat sungguh-sungguh. Tapi kenyataannya dengan berjalannya waktu, 90% kembali kepada kehidupan lama. Jatuh lagi pada dosa. Kenapa? Rohnya dibaharui, waktu percaya pada Yesus, pikirannya gak dibaharui setiap hari. Manusia baru itu rohnya baru, pikirannya baru. Kalau enggak, ya jadi tomat, jatuh bangun dalam dosa. Seringkali kita tidak menyadari kenapa kita jatuh dalam dosa. Tertarik sama dosa, kalah sama iblis, jatuh hanya karena omongan orang. Semuanya diolah di pikiran. Makanya betapa penting pikiran kita juga mengalami kelahiran baru. Bukan cuma hati kita saja dijamah. Pikiran kita pun mesti dijamah sama Tuhan. Kalau enggak, ya Kristen tomat, tobat kumat. Kenapa? Pikirannya kalah. Betapa penting ya. Pikiran kita tiap hari diisi sama firman. Kalau pikiran kita diisi firman, ya pikiran kita tunduk sama kata firman. Pikiran kita tunduk sama pikiran Kristus. Sehingga ketika Tuhan mau atur langkah kita, kita nurut pikiran kita. Aku mau ikut tuntunannya Tuhan, langkahnya Tuhan. Pasti indah, pasti ajaib. Tapi kalau pikiran kita udah dirusak sama setan, pikiran kita ada kepahitan, ada perjinan gak bisa stop, ya jatuh lagi. Daud itu kurang apa? Orang diurapi Tuhan, dipilih Tuhan. Saul juga sama. Dia lupa anugerah Tuhan. Lupa tujuan panggilan Tuhan jadi raja. Hanya gara-gara apa? Pikirannya itu marah terus, kepahitan terus, gak bisa stop. Dia jatuh karena auman singa, auman perkataannya orang yang dipakai setan. Dan dia tragis akhir hidupnya. Hilang semua urapan panggilan dalam kehidupannya. Untung Daud bertobat. Kalau enggak sama ngalamin seperti Saul. Saya pernah sampaikan sama saudara. Mungkin beberapa ayat terakhir buat kita. Amsal 23 ayat 7 ini ayat yang penting buat setiap kita. Saya baca begini bagian A saja ya. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Demikianlah ia. Terjemahan New King James Version berkata. For as he thinks in his heart, so is he. Bahwa kita itu akan menjadi seperti yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan, ya kita jadi seperti itu. Kalau pikiran kita buruk, ya pasti buruk lah akhirnya. Kalau pikiran kita baik, perkataan kita pasti baik, perkataan iman. Tindakan kita pasti baik. Dan kebiasaan kita buat baik, budaya kehidupan kita. Sampai nanti karakter kita jadi baik. Itu semua drive-nya, setirnya berangkat dari pikiran. Bahwa kita akan jadi seperti yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita negatif nanti langkah kita. Kalau kita berpikiran buruk, buruk hasil kita alami. Ada ingat cerita tentang Ayub? Ayub 3:25. Ini kesaksiannya Ayub. Dia pernah berkata begini. Ini pasal 3 setelah dia mengalami penurunan kehancuran. Hartanya habis. Anak-anaknya meninggal. Coba saya baca ya. Karena ini kesaksiannya, yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan dalam pikiran cemas, itulah yang mendatangi aku. Semua dari pikiran loh. Pikiran yang takut, pikiran yang cemas, yang tidak percaya. Yang dia takutkan apa? Rupanya datang merampok. Nanti habis hartanya, nanti anaknya jangan gini. Akhirnya dia takutkan itu terjadi. Iman itu dahsyat kuasanya, tapi ketakutan dalam pikiran kita juga sama dahsyat kuasanya. Yang kita takutkan datang terjadi sama kita. Kenapa enggak kita balik lebih baik kita punya pikiran iman? Karena pikiran iman itulah yang menentukan kehidupan kita. Saya tutup dengan waktu yang ada dengan ayat yang terakhir saja. Filipi 4 ayat 8, mari sama-sama kita baca lalu kita sama-sama berdoa saudara ya. Filipi 4 ayat 8, 1, 2, dan 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Alkitab mengajar kita, Tuhan mengajar kita, apa yang mesti ada di pikiran kita. Yang baik-baik, yang benar, yang mulia, kebajikan, patut dipuji, yang manis. Tidak ada kata bangkrut,
Tidak ada kata sakit, tidak bisa sembuh. Tidak ada kata kejatuhan. Tidak ada kata-kata yang buruk, yang negatif, yang jelek. Tidak ada. Semua katanya positif ini. Dan Tuhan berkata apa? Pikirkan semua itu yang baik. Jangan mikir yang jelek. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Itu yang mendatangi kita jadi bersama kita. Makanya setan serang kita di mana? Di pikiran. Supaya kita memikirkan ketakutan, kekhawatiran. Karena Amsal berkata, kita jadi seperti yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita takut, ya perkataan kita ketakutan. Bukan iman. Tindakan kita, ya orang ketakutan. Serba takut tindakan kita. Mau melangkah, nanti hancur, nanti bangkrut. Kapan berhasil? Karena semuanya berangkat dari pikiran. Yang kita takutkan, itu yang jadi sama kita. Makanya Alkitab ajar, jaga pikiran kita. Pikirkan yang manis, yang mulia, yang benar, yang sedap didengar, kebajikan. Pikirkan setiap hari. Ini bicara perkataan-perkataan firman. Tuhan ajar sama kita. Saya percaya, kalau kita bisa jaga pikiran kita. Jangan biarkan singa yang mengaum-ngaum. Itu mulai kasih racun dengan perkataannya di pikiran kita. Lalu kita mulai kecemasannya sedikit-sedikit. Lewat masalah kecil masuk. Itu akan membuat kita terganggu semuanya. Kalau pikiran kacau, nggak bisa langkah kita diatur sama Tuhan. Tapi kalau pikiran kita sudah mulai percaya sama Tuhan, saya percaya langkah kita pun sesuai dengan pikiran kita mau diatur sama Tuhan. Miliki pikiran Kristus. Sehingga hidup kita, hidup yang langkah kita diatur sama Tuhan. Menuju kemenangan yang luar biasa. Tuhan berkati setiap kita saudara ya. Mari kita sama-sama berdoa.